Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada manusia lewat beragam cara. Salah satunya adalah menampilkan kisah orang-orang terdahulu. Ada kisah para nabi dan rasul, ada pula kisah tentang para pendurhaka seperti Qarun, Fir'aun, serta umat atau kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kisah itu sejatinya tidak hanya menjadi cerita yang diperdengarkan kepada anak cucu kita, melainkan menjadi pengingat dan ibrah bagi semua orang. Ulama kita mengatakan banyak peradaban manusia pada masa lampau telah dimusnahkan Allah karena kedurhakaan mereka terhadap Sang Pencipta. Saat ini, sebagian dari sisa-sisa peradaban mereka masih dapat kita temukan dalam bentuk puing-puing reruntuhan kota ataupun dalam rupa peninggalan yang lainnya. Nah, semua peninggalan sejarah itu semestinya dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, apa saja yang ia lihat dan dengar selalu mengingatkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Sahabat surga, di kesempatan kali ini kami membagikan sebuah kisah menarik yang nyata pernah terjadi, di mana ada seorang pemuda sombong yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Tonton video kami sampai habis. Namun sebelumnya, mohon doa dan dukungannya terhadap saluran kami agar selalu menyebarkan kebaikan. Pada tahun 50-an, tepatnya di Fakultas Pertanian Universitas Ain Syam di Kairo, ada seorang mahasiswa berdiri dengan lantang sambil memegang jam tangannya dan memandangnya dengan tajam seraya berseru, "Kalaulah Allah itu ada, maka hendaklah dia mematikanku 1 jam lagi." Itu merupakan sebuah peristiwa besar yang disaksikan sebagian besar mahasiswa dan dosen. Detik demi detik berlalu dengan sangat cepat, hingga ketika waktu menunjukkan 1 jam sejak tantangan tersebut dilontarkan, mahasiswa itu mulai terguncang dan menggigil karena sombong dengan tantangannya seraya berkata di hadapan teman-temannya, "Tidakkah kalian tahu apabila Allah ada, maka tentulah dia mematikanku?" Lalu mahasiswa itu pun pulang dengan lagak sombong. Adapun orang beriman yang menyaksikan kejadian itu ada yang menyatakan, barangkali Allah melonggarkan waktunya sejenak karena suatu hikmah. Ada juga yang menundukkan kepalanya dan mengolok-ngoloknya. Adapun pemuda yang melontarkan tantangan kepada Yang Maha Kuasa itu, maka ia kembali menuju ke rumah dengan merasa bangga, sebab ia sudah membuktikan kepada orang banyak jika Allah itu tidak ada. Ia merasa ia benar sebab keyakinannya mentiadakan Allah. Dia berjalan keluar dari kampus dengan berlagak sombong dan sampailah memasuki rumahnya. Dan ia menjumpai ibunya telah mempersiapkan makan siangnya, sedangkan ayahnya telah duduk di tempatnya di meja makan menunggunya. Anak itu segera pergi ke kamar mandi dan memulai untuk membasuh muka dan tangannya. Setelah itu ia mengelapnya dengan sapu tangan. Ketika sedang mengelap dengan sapu tangannya, tiba-tiba ia jatuh pingsan ke tanah sebagai jasad tanpa nyawa dan tidak bergerak lagi. Ya, ia jatuh tersungkur dalam keadaan meninggal dunia. Orang tua yang menunggu anaknya untuk makan bersama melihat anaknya tersebut sudah terbaring tidak bernyawa lagi. Seketika orang tuanya pergi untuk membawa anaknya tersebut ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab anaknya meninggal dunia. Dokter pun tidak melihat ada luka, memar ataupun benturan di tubuhnya. Namun dokter pun akhirnya menemukan apa penyebab pemuda tersebut meninggal dunia. Dokter pun mengeluarkan surat keterangannya yang menyatakan bahwa kematiannya diakibatkan oleh air yang masuk ke telinganya. Dr. Abdul Razak Naufal berkata, Allah menghendaki agar pemuda ini meninggal dunia sebagaimana keledai yang mati. Apabila seekor keledai kemasukan air pada telinganya, maka ia akan mati saat itu juga. Sahabat surga, itulah kisah yang nyata dari seorang pria sombong yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bisa kita temukan di dalam kitab Syekh Mahmud Al-Misri yang berjudul Su'ul Khotimah, Kisah-kisah Tragis Akhir Kehidupan.
di halaman 90. Sekian video dari kami, semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.